Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asnita. Perkenalkan, saya Aulia Mania. Baik, langsung saja. Apa sih itu pengembangan paragraf? Pengembangan paragraf adalah pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang. Pengembangan paragraf terpenuhi apabila kalimat topik sudah dilengkapi dengan kalimat-kalimat pengembang. Selanjutnya yaitu paragraf dapat dikembangkan dengan menggunakan pola pengembangan paragraf, yaitu yang pertama sebab akibat, yang kedua narasi, yang ketiga definisi, yang keempat pertanyaan jawaban, yang kelima ilustrasi, yang keenam contoh, dan ketujuh analogi, dan kedelapan perbandingan. Kami telah menganalisis artikel mengenai mendongeng, dongeng, dan manfaatnya. Adapun dari analisis tersebut, kami menemukan pola pengembangan paragraf, yaitu sebab akibat, narasi, definisi, dan perbandingannya. Adapun contohnya yaitu mendongeng merupakan salah satu bentuk tradisi lisan sebagai sarana komunikasi dan merekam peristiwa-peristiwa kehidupan. Sudah ada berabad alat yang lalu, tradisi lisan ini terus berkembang dan pernah menjadi primadona bagi ibu atau nenek dalam mengantar tidur anak atau cucu mereka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan faktor kesibukan yang semakin meningkat, tradisi mendongeng banyak ditinggalkan orang. Televisi, film, dan gadget lebih menarik perhatian dibanding mendongeng. Seorang ibu yang biasanya mendongeng saat anaknya menjelang tidur seringkali tidak mengetahui bahwa anaknya sudah berangkat tidur karena asyik dengan acara televisi atau handphonenya. Mengapa kami mengatakan paragraf tersebut sebagai sebab akibat? Karena paragraf tersebut menguraikan perkembangan tradisi mendongeng dari masa lalu hingga saat ini, serta menyajikan sebab mengapa tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Faktor-faktor seperti perkembangan teknologi dan kesibukan yang semakin tinggi dijelaskan sebagai penyebab utama pergantian minat dari mendongeng kepada media modern seperti televisi dan gadget. Pada masa lalu, mendongeng merupakan kegiatan yang mendapatkan perhatian. Hidup mendongeng bahkan dijamin oleh raja. Di lingkungan istana, pendongeng bertugas menghibur raja. Ketika raja berduka karena itu, mereka disebut dengan peliput lara. Bagian ini berisi tentang narasi praktik pendongeng pada masa lampau, termasuk peran penting pendongeng dalam menghibur raja dan masyarakat. Narasi ini memberikan gambaran tentang sejarah dan keberagaman praktik mendongeng. Mendongeng adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian yang disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dengan pengetahuan kepada orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mendongeng adalah suatu keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Mendongeng merupakan bagian dari keterampilan berbicara yang bukan hanya sekedar keterampilan berkomunikasi tetapi juga sebagai seni. Pengembangan paragraf yang digunakan dalam teks tersebut adalah pola deskripsi yang menguraikan atau menjelaskan suatu konsep atau fenomena. Paragraf tersebut menggambarkan konsep mendongeng, menjelaskan tujuannya, dan menguraikan ciri-ciri serta pentingnya mendongeng sebagai suatu keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Dongeng binatang adalah kisah tentang kehidupan binatang yang digambarkan dan dapat berbicara seperti manusia. Di Indonesia, dongeng binatang yang paling populer adalah Sang Kancil, dengan tokoh utama kancil atau pelanduk yang digambarkan sebagai binatang yang cerdik dan selalu dapat mengalahkan musuhnya yang lebih kuat dari dirinya, seperti harimau, ular, buaya, dan gajah. Namun kancil kalah oleh siput, bintang yang ukuran badannya kecil dan jalannya lamban. Dongeng biasa adalah dongeng yang ditokohi oleh manusia dan biasa. Pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam deskripsi tersebut adalah pola perbandingan dan konteks. Paragraf tersebut membandingkan dua jenis dongeng, yaitu dongeng binatang dan dongeng biasa, seperti menguraikan karakteristik dan perbedaan antara kedua dalam hal tokoh, tema, dan pesan moral. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai materi pengembangan paragraf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.